Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusisa Fitri, NIM saya 2213479, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat learning journal pada mata kuliah Public Speaking yang membahas tentang phobia speaking dan cara mengatasinya. Teman-teman, phobia speaking atau demam panggung adalah istilah untuk menggambarkan rasa cemas dan rasa takut sebelum tampil maupun berbicara di depan umum. Ketika kita berbicara di depan umum dan badan kita bergetar ataupun memiliki rasa takut, itu adalah rasa fobia kita terhadap demam panggung. Jadi biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam kecemasan itu, yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor pikiran negatif, yang ketiga faktor emosional. Ketika kita memiliki faktor-faktor tersebut, pasti pikiran kita tidak bisa terkontrol. Ketika kita berpikir negatif, berbicara di depan umum, ketika kita berpikirnya audiens itu tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, maka pikiran itu akan selalu melekat kepada kita karena itu adalah pikiran negatif. Tapi beda halnya ketika kita berpikir dengan positif, maka hasilnya pun akan positif. Dan ada ciri-cirinya juga teman-teman. Ciri-cirinya yang pertama itu jantung berdetup lebih kencang dari biasanya. Deg-degan. Kalau bahasa zaman sekarang itu bisa dibilang deg-degan. Deg-degan, badan gemetar, keluar tangan, keluar keringat yang sangat berlebih di bagian tubuh tertentu, misalkan di bagian sini, di bagian kepala gitu kan. Terus tangan kita menjadi gemetar, tangannya gemetar. Biasa teman-teman pernah melihat salah satu audiens yang sedang membaca tetapi tangannya gemetar. Itu adalah ciri-ciri dari demam panggung. Dan juga teman-teman, ciri-ciri lainnya itu adalah lutut kita terasa lemas sehingga kita berdiri pun rasanya tidak sanggup. Nah, itu sangat amat harus dijauhkan ya teman-teman, harus kita hindari. Selanjutnya itu tenggorokannya itu terasa tercekat. Jadi seakan-akan tidak keluar suaranya. Perut sakit. Nah, itu adalah sering kita rasakan. Seakan-akan ingin buang air besar, tetapi tidak, hanya sakit perut biasa. Selain ingin buang air besar dan buang air kecil juga, kita itu ketika sudah ada di depan panggung, ingatan kita itu tidak bisa mengingat, sehingga kita tidak bisa menyampaikan apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Nah, akhirnya kita di depan panggung itu ke distract. Cara mengatasi demam panggung. Teman-teman, jangan takut untuk berbicara, jangan cemas ketika berbicara di depan umum. Jadi, cara mengatasinya itu kita harus bisa menyesuaikan diri. Ketika kita berbicara di depan pejabat, kita harus bisa sesuaikan diri kita, pakaian kita, bahasa kita. Nah, dan atur pernafasan, karena pernafasan ini penting teman-teman. Jadi usahakan sebelum tampil harus bisa mengolah pernafasan kita. Terus juga perubahan bahasa tubuh. Yang keempat, pemanasan. Sebisa mungkin kita sebelum tampil harus bisa pemanasan atau latihan dulu. Latihan di depan cermin atau di depan teman-teman sebaya kita gitu. Terus juga ada penjangkaran. Dan teman-teman, ada cara lain yaitu mencoba belajar untuk rileks. Ketika kita rileks, pasti hasilnya itu akan positif. Tapi beda halnya ketika kita gugup, pasti materi yang kita hafal, materi yang kita baca itu akan hilang. Selanjutnya itu tentang keyakinan kita, kemampuan kita berbicara di depan umum. Kita harus yakin teman-teman, kemampuan kita itu bisa, kemampuan kita itu bagus untuk bisa berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya itu lakukan persiapan yang baik.
bisa siapkan materi dengan baik, bisa latihan, dan bisa memperbanyak referensi. Terus juga lebih banyak latihan yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya itu adalah minta bantuan profesional. Profesional di sini adalah kita ketika misalkan ditunjuk sebagai Master of Ceremony, sedangkan kita tidak ada pengalaman di Master of Ceremony ini. Nah, maka dari itu kita meminta bantuan kepada orang yang sudah pernah menjadi Master of Ceremony, ataupun bisa disebut juga yang sudah berpengalaman, yang sudah profesional. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, demam panggung ini adalah hal yang sangat biasa. Jadi, tapi ya teman-teman, jangan jadikan demam panggung ini sebagai acuan teman-teman. Ketika kita berbicara ataupun ingin tampil di depan umum, kita harus bisa melawan demam panggung ini dengan rasa percaya diri, terus harus kita bisa menyalurkan energi positif kepada audiens. Selanjutnya itu adalah melakukan interaksi. Sebisa mungkin teman-teman ketika melakukan action harus ada interaksi dengan peserta, harus ada tanya jawab, harus ada timbal baliknya, agar penampilan teman-teman ini tidak monoton. Nah, selanjutnya itu adalah mempertimbangkan penampilan. Ketika teman-teman ingin tampil, pertimbangkan dulu apakah ini layak untuk ditampilkan atau tidak, seperti itu. Ketika teman-teman sudah mengerti ciri-ciri demam panggung, cara mengatasinya, pasti teman-teman ketika akan action, akan show di depan umum, tidak akan ragu lagi, tidak akan takut, tidak akan cemas. Nah, untuk teman-teman, semoga teman-teman yang masih belum bisa melawan rasa takutnya, belum bisa melawan rasa cemasnya, bisa melawan rasa takut dan rasa cemas itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.